Dari awal pernikahan, suami dan mertuaku ku berikan tumpangan di rumah sederhanaku karena suamiku pengangguran dan tidak punya uang. Ku biayai mereka dengan uang hasil kerjaku walaupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi setelah suamiku sukses dan kaya raya dia mengatakan, "Aku tidak butuh bantuanmu lagi. Buang saja uang recehmu itu, hanya mengotori dompetku." Ku bungkam kesombongannya dengan cara elegan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Hari itu langit tidak terlalu cerah, tapi juga tidak mendung. Seolah ikut memahami perasaanku yang campur aduk, antara bahagia, gugup, dan sedikit takut. Di ruang tamu kecil rumahku yang berdinding kayu dan berlantai semen, aku duduk bersanding dengan Sony, lelaki yang kini resmi menjadi suamiku. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada musik keras, bahkan gaunku pun hanya hasil jahitan sahabatku, Diana. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, aku merasa punya segalanya. Yang penting halal dan niatnya baik, kata ibuku sebelum meninggal beberapa tahun lalu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Mungkin karena itulah aku berani menikah dengan Sony, meskipun aku tahu kehidupannya belum mapan. Ia masih mencari arah, sementara aku sudah lama bekerja di toko kelontong milik keluarga tetangga. Aku tidak butuh suami kaya, hanya butuh yang mau berjuang bersamaku. Setelah acara akad yang berlangsung singkat, tamu-tamu berpamitan. Hanya beberapa tetangga dan sahabat yang hadir. Sony tersenyum, meski di matanya ada rasa canggung. Aku tahu, ia merasa malu karena tidak bisa memberi pesta layak seperti teman-temannya dulu. Tapi aku menggenggam tangannya pelan, memberi isyarat bahwa aku tak peduli soal itu. "Terima kasih, sayang," katanya lirih. Aku tersenyum. "Kita mulai dari nol ya. Nih, aku janji bakal bikin kamu bahagia." Aku tidak menjawab janji itu dengan kata-kata. Dalam hati, aku hanya berdoa semoga Tuhan memberinya kekuatan untuk menepati janji itu. Karena hidup dari nol bukan hal yang mudah. Malam pertama setelah semua tamu pulang, rumah itu terasa begitu hening. Ibu Sony, yang sejak pagi ikut membantu di dapur, masih duduk di ruang tengah. Tatapannya menelusuri setiap sudut rumahku. Aku tahu ia tidak benar-benar nyaman. "Rumahmu kecil ya, Cynthia," ucapnya datar. Aku tersenyum kecil, menahan perasaan. "Iya, Bu, tapi cukup untuk kita bertiga." Ia hanya mendengus pelan tanpa menjawab. Sony menatapku dengan ekspresi serba salah. Ia tahu ibunya agak keras kepala dan sering bicara tanpa pertimbangan. Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan perdebatan, jadi aku memilih diam. Mungkin nanti, setelah mereka lebih lama tinggal, suasananya akan lebih hangat. Keesokan harinya, rutinitas pun dimulai. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan teh hangat. Sony masih tidur karena semalam banyak tamu yang datang. Ibu Sony sudah bangun, duduk di kursi depan sambil menatap jalan. "Kerjamu apa, Cynthia?" tanya beliau. "Saya kerja di toko kelontong, Bu. Sudah hampir 4 tahun. Berarti kamu yang menafkahi sementara ya?" Aku menelan ludah sebelum menjawab. "Untuk sementara, iya, Bu." Beliau tidak menanggapi, hanya mengangguk pendek. Tapi aku tahu dari nada suaranya, ada keraguan di sana, mungkin juga ketidaksetujuan. Sony akhirnya bangun dan mencoba membantu di dapur, tapi jelas bukan bidangnya. Aku hanya tertawa kecil melihatnya memecahkan telur dengan cara canggung. "Pelan-pelan, nanti kulitnya ikut masuk," kataku sambil tersenyum. "Maklum, belum terbiasa masak," jawabnya sambil menggaruk kepala. "Ya sudah, tugasmu cari kerja. Urusan dapur biar aku." Percakapan sederhana itu membuatku sadar. Cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih kaya. Cinta adalah tentang siapa yang mau tetap bertahan ketika yang lain menyerah. Hari-hari berikutnya terasa seperti latihan kesabaran. Gaji dari toko tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar listrik. Kadang aku harus menunda membeli kebutuhan pribadi, agar uangnya cukup sampai akhir bulan. Sony masih mencari pekerjaan, melamar ke beberapa tempat tapi belum ada hasil. Ibu Sony mulai sering mengeluh soal lauk sederhana,
atau rumah yang terasa sempit. Aku menelan semuanya tanpa membalas. Malam-malam sepi sering kuhabiskan dengan menulis di buku harian tua peninggalan ibuku. Di sana aku mencatat semua rasa, bahagia, takut, lelah, dan harapan. Tuhan, aku tidak minta kemewahan. Aku cuma minta kekuatan untuk tetap sabar. Begitu tulisku di halaman pertama setelah menikah. Sony sesekali terlihat murung karena merasa gagal. Aku tahu, menjadi laki-laki tanpa penghasilan membuatnya tertekan. Tapi aku tak pernah memarahinya. Aku percaya, setiap orang punya waktunya untuk tumbuh. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku tidak menikah dengannya untuk menikmati hasil, tapi untuk berjuang bersama. Malam itu, sebelum tidur, Sony memelukku dan berkata pelan, "Maaf ya, kalau sekarang aku belum bisa kasih banyak." Aku tersenyum sambil menatapnya. "Kamu sudah kasih banyak, Sony. Kamu kasih aku alasan untuk tetap berharap." Ia terdiam sejenak, lalu mengecup keningku. Dalam diam itu, aku merasa lega, seolah kami berdua baru saja berjanji tanpa kata, bahwa cinta ini tidak akan tumbang hanya karena uang atau keadaan. Aku tahu jalan di depan akan panjang, mungkin penuh luka, mungkin penuh air mata. Tapi aku tidak takut, karena bagiku, cinta yang diuji kesederhanaan justru akan tumbuh paling kuat. Dan malam itu, di rumah kecilku yang hangat, aku berjanji dalam hati, aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Pagi selalu datang terlalu cepat bagiku. Sejak menikah, aku jarang bisa tidur nyenyak. Mungkin karena pikiran yang terus berputar, atau karena aku tahu bahwa setiap matahari terbit berarti satu lagi hari yang harus kuhadapi dengan tenaga seadanya. Aku bangun lebih dulu dari siapapun di rumah kecil itu. Biasanya, aku langsung menuju dapur, menyiapkan air panas, lalu memeriksa sisa bahan makanan di dapur. Tidak jarang aku harus menakar beras dengan teliti, memastikan cukup sampai akhir minggu. Sony masih belum mendapat pekerjaan. Sudah 2 bulan sejak pernikahan kami, dan setiap pagi ia berangkat dengan setumpuk surat lamaran di tangan, pulang dengan wajah yang makin muram. Aku bisa melihat rasa frustasi di matanya, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Kadang, aku ingin memeluknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu kata-kata itu mungkin terdengar hampa bagi seseorang yang sedang merasa gagal. Sementara itu, Ibu Sony masih tinggal bersama kami. Aku tidak pernah mempermasalahkannya, tapi keberadaannya membuat segalanya terasa lebih berat. Pengeluaran bertambah, begitu pula komentar-komentar kecil yang sering membuatku sesak. "Kalau begini terus, sampai kapan kalian bisa bertahan?" katanya suatu pagi saat melihatku menjemur pakaian. Aku menunduk, mencoba tersenyum. "Selama kita mau berusaha, pasti ada jalan, Bu." Beliau mendengus pelan. "Usaha tanpa rezeki ya percuma. Sony itu harus lebih keras." Aku tidak menjawab. Aku tahu kata-katanya ada benarnya, tapi juga menyakitkan. Aku tidak ingin memperpanjang perdebatan. Sebaliknya, aku memilih berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Di toko tempatku bekerja, aku merasa sedikit lebih tenang. Aroma sabun, rak berisi bahan kebutuhan, dan senyum pelanggan membuatku lupa sejenak bahwa di rumah ada masalah yang belum selesai. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok lain. Kadang, jika ada sisa, aku menyisihkan sedikit untuk menabung, meski jumlahnya tidak seberapa. Sony selalu bilang, "Tidak usah menabung dulu, kita nikmati saja yang ada." Tapi aku tahu, hidup tidak bisa hanya bergantung pada harapan. Setiap malam, aku melihatnya menatap layar ponsel, membaca lowongan pekerjaan yang hampir semuanya menolak tanpa alasan jelas. Aku tahu dia malu. Dulu, sebelum menikah, Sony dikenal sebagai pria santai yang mudah bergaul. Tapi setelah berkeluarga, tanggung jawab membuatnya berbeda. Ia jadi lebih diam, lebih cepat tersinggung. Pernah suatu malam, ketika aku menawarkan sedikit uang hasil lembur, dia menatapku tajam. "Tidak usah kasih aku uangmu," katanya dengan nada rendah. "Aku masih bisa cari sendiri." Aku terdiam. Aku hanya ingin bantu, bukan maksud merendahkan. Ia menarik napas panjang. "Aku tahu, cuma rasanya berat saja. Aku laki-laki, tapi malah kamu yang kerja." Aku tersenyum lemah.
Yang penting kita berjuang bersama, kan? Ia tidak menjawab. Malam itu kami makan dalam diam. Hari-hari berikutnya, tekanan itu makin terasa. Listrik sempat hampir diputus karena telat bayar. Aku diam-diam menutupi kekurangan dengan meminjam sedikit uang dari teman kerja, dengan janji akan menggantinya bulan depan. Aku tidak ingin Sony tahu, karena aku tahu harga dirinya lebih rapuh dari yang terlihat. Ibu Sony makin sering mengeluh. Tentang makanan yang sederhana, tentang rumah yang panas, tentang uang belanja yang pas-pasan. Kadang, aku hanya bisa menatap piring kosong sambil berdoa dalam hati agar kesabaranku tidak habis. Aku tahu, di matanya, aku belum cukup layak menjadi menantu. Tapi aku juga tahu, diamku bukan tanda lemah. Itu bentuk cintaku pada Sony, agar ia tidak harus menanggung rasa bersalah karena posisinya sekarang. Suatu malam, setelah aku selesai mencuci piring, Sony duduk di teras menatap langit. Aku duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. Capek? Tanyaku pelan. Sedikit. Tapi lebih capek lihat kamu kerja keras setiap hari. Jawabnya dengan suara serak. Aku tersenyum. Capeknya hilang kalau kita punya tujuan. Tujuan kita apa, Ti? Aku menatap gelas di tanganku. Uapnya mengepul pelan. Hidup tenang. Lihat kamu bisa tersenyum tanpa beban. Itu saja cukup buatku. Sony menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Ia hanya mengangguk kecil dan menatap ke depan lagi. Di dalam hati, aku tahu hidup kami masih panjang, dan perjuangan baru saja dimulai. Kadang aku iri melihat pasangan lain yang bisa jalan-jalan atau membeli barang baru, tapi aku belajar untuk tidak membandingkan. Aku tahu kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak uang di dompet, tapi seberapa kuat kita menjaga cinta di tengah kekurangan. Pagi berikutnya, aku menatap cermin sebelum berangkat kerja. Wajahku mulai tampak lelah, tapi mataku masih punya cahaya yang sama. Cahaya yang dulu membuatku yakin menikahi Sony meski banyak yang meragukan. Aku tersenyum kecil. Aku kuat, kataku pada bayangan di cermin. Aku pasti bisa melewati ini. Saat melangkah keluar rumah, aku melihat Sony masih di teras, menatapku. Hati-hati di jalan, katanya singkat. Aku mengangguk, lalu berjalan ke arah toko. Angin pagi terasa sejuk, tapi di dadaku ada kehangatan aneh, campuran antara lelah dan cinta yang belum padam. Aku tahu, cinta sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita tertawa bersama, tapi dari seberapa banyak kita bertahan ketika tidak ada yang bisa membuat kita tersenyum. Dan pagi itu, sambil menatap langit yang perlahan terang, aku berjanji dalam hati. Aku akan terus berjuang, karena cinta sejati memang harus diuji oleh kenyataan. Hari-hari berlalu seperti air yang mengalir pelan tapi meninggalkan endapan di dasar hati. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang melelahkan, berangkat pagi, pulang sore, menyiapkan makan malam, lalu membereskan rumah yang tak pernah benar-benar rapi. Tapi yang paling sulit bukanlah rasa lelah di tubuh, melainkan beban di dada yang makin berat setiap kali mendengar suara Ibu Sony di ruang tengah. Perempuan kok kerja terus, kayak laki-laki saja, katanya suatu sore saat aku baru pulang, masih dengan seragam toko yang berdebu. Aku meletakkan tas di kursi dan tersenyum sopan. Saya cuma bantu, Bu. Lagi pula, Sony masih cari kerja. Bantu? Kalau semua dari kamu, ya bukan bantu namanya. Itu kamu yang tanggung semuanya. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti batu yang dilempar ke dada. Sakit, tapi tidak bisa kutunjukkan. Sony yang duduk di sebelah ibunya pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada reaksi, tidak ada pembelaan. Mungkin dia tidak ingin memperkeruh suasana, atau mungkin dia juga tidak tahu harus berkata apa. Aku mencoba menahan diri, menelan semua kata yang hampir keluar dari mulutku. Aku tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu aku memasak sayur bening dan tempe goreng. Menu yang sama seperti kemarin dan mungkin juga besok. Aku mendengar langkah kaki Ibu Sony dari kamar menuju dapur. Cuma ini lauknya? Tanyanya, menatap meja makan. Iya, Bu. Uangnya belum cukup untuk beli daging. Beliau mendesah keras. Zaman sekarang, masa makan begini terus. Dulu waktu Sony kecil, saya selalu masak yang bergizi. Aku hanya menjawab, iya, Bu, sambil menunduk.
Aku ingin berkata bahwa aku juga ingin memberikan yang terbaik, tapi semua butuh uang, dan uang itu tidak jatuh dari langit. Sonny masuk beberapa menit kemudian. Makan yuk, katanya. Maunya sih makan yang enak, tapi ya begini nasib kalau penghasilannya pas-pasan. Jawab ibunya, menatapku sekilas. Aku berpura-pura tidak mendengar dan mengambilkan nasi untuk mereka berdua. Saat makan, suasana begitu hening. Hanya suara sendok dan piring yang saling beradu. Dalam keheningan itu, aku bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Setelah makan malam, aku mencuci piring di dapur. Air keran mengalir deras, menutupi suara napasku yang berat. Aku tidak menangis, tapi mataku terasa panas. Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu baik, terlalu sabar. Tapi kalau bukan aku yang menahan diri, siapa lagi? Beberapa hari kemudian, aku sengaja pulang lebih cepat. Aku ingin beristirahat, tapi begitu membuka pintu rumah, aku mendengar percakapan di ruang tamu. Suara ibu Sonny dan Sonny. Ti itu terlalu sibuk kerja. Ibu takut dia lupa tugasnya sebagai istri, kata ibunya. Dia cuma bantu, jawab Sonny pelan. Bantu? Kalau semua dikerjakan dia, kamu mau bantu apa? Coba lihat dirimu. Ibu malu kalau orang-orang tahu kamu masih ditanggung istri. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Ingin rasanya keluar dan menjelaskan semuanya, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ibu Sonny sudah punya pandangan sendiri, dan aku hanya akan terlihat membantah. Malamnya, Sonny tampak gelisah. Aku tahu ia terpengaruh oleh ucapan ibunya. Aku mungkin harus pergi kerja ke luar kota, katanya tiba-tiba. Kerja apa? Tanyaku. Masih belum pasti, tapi temanku bilang ada peluang di proyek bangunan. Lumayanlah buat mulai lagi. Aku tersenyum meski dadaku terasa sesak. Kalau itu yang terbaik, aku dukung. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Dia mengangguk tanpa menatapku. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka lama sekali. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku merasa perlahan rumah ini bukan lagi tempatku untuk merasa nyaman. Setiap langkah, setiap perkataan, seperti diuji agar aku jatuh. Tapi entah kenapa, aku masih bisa berdiri. Mungkin karena aku mencintai Sonny, atau mungkin karena aku tidak tahu cara lain selain bertahan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai terbiasa dengan ucapan-ucapan sinis dari ibu Sonny. Saat aku menjemur pakaian, dia berkomentar tentang cara mencuci. Saat aku membersihkan lantai, dia mengeluh lantainya tetap terasa lengket. Semua hal kecil menjadi alasan untuk menilai. Namun, yang paling menyesakkan adalah ketika beliau berkata di depan tetangga, "Anak saya belum kerja, tapi untung masih ada rumah istrinya buat numpang." Aku tersenyum di hadapan orang, tapi begitu pintu rumah tertutup, senyum itu langsung hilang. Aku duduk lama di tepi ranjang malam itu. Lampu kamar redup, hanya suara kipas angin yang terdengar. Sonny sudah tertidur, mungkin lelah dengan pikirannya sendiri. Aku menatap wajahnya lama-lama, mencoba mencari kembali sosok suami yang dulu penuh keyakinan dan janji. Tapi yang kulihat hanya lelah, dan mungkin juga rasa kalah. Aku menarik napas panjang dan menatap langit-langit kamar. Ya Tuhan, bisikku pelan, kalau Engkau masih mengizinkanku bertahan, tolong kuatkan aku. Aku tidak ingin membenci. Aku hanya ingin tetap mampu mencintai meski hatiku lelah. Air mataku akhirnya jatuh juga, pelan, tanpa suara. Tapi di balik setiap tetes itu, ada kekuatan yang baru tumbuh. Kekuatan untuk tetap diam, bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu diamku lebih kuat dari 1000 kata yang tidak akan didengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar berdoa bukan untuk kehidupan yang lebih mudah, tapi untuk hati yang lebih kuat. Sudah hampir 4 bulan sejak pernikahan kami. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap hari membawa ujian baru yang harus kualami dengan napas panjang dan hati yang sabar. Namun di tengah semua kesulitan, aku belajar bahwa harapan adalah hal kecil yang tetap bisa tumbuh, bahkan di tanah paling kering sekalipun. Pagi itu, udara terasa lembab. Hujan semalam membuat halaman becek dan aroma tanah basah tercium sampai ke dapur. Aku sedang menanak nasi ketika Sonny keluar kamar. Rambutnya masih berantakan, dan wajahnya tampak letih. "Kamu nggak tidur nyenyak lagi?"
Tanyaku sambil menatapnya. Ia menggeleng. Nggak tahu kenapa, rasanya pusing mikirin kerjaan. Aku meletakkan sendok kayu dan mendekatinya. Jangan terlalu dipikir, nanti malah sakit. Percaya aja, pasti ada rezeki yang datang di waktu yang pas. Sony menatapku. Dan untuk sesaat aku melihat sekilas senyum kecil di wajahnya. Kamu selalu ngomong begitu ya, Ti? Kadang aku iri. Kamu bisa tetap tenang meski keadaan begini. Aku tersenyum pelan. Kalau aku ikut panik, siapa yang bikin kamu semangat lagi? Ia tertawa pelan, tawa yang sudah lama tidak kudengar. Tawa yang membuat suasana rumah yang sempit terasa sedikit lebih hangat. Setelah sarapan sederhana, aku berangkat ke toko. Langit masih mendung, dan sepanjang jalan aku memikirkan Sony. Aku tahu ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap optimis. Tapi kegagalan yang datang berturut-turut pasti membuatnya goyah. Aku ingin selalu ada di sisinya, bukan untuk mengasihani, tapi untuk mengingatkannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat baik pasti akan berbuah. Di toko, pelanggan tidak terlalu ramai hari itu. Aku duduk di balik meja kasir sambil mencatat stok barang. Pikiranku terus melayang ke rumah. Apakah Sony sudah makan siang? Apakah ibu Sony masih sering menyindirnya? Aku tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan dari jauh. Menjelang sore, hujan turun lagi. Aku menunggu agak lama sebelum pulang. Ketika tiba di rumah, aku melihat Sony duduk di teras, mengenakan kemeja lusuh tapi disetrika rapi. Ia tampak sedang membaca sesuatu dari ponsel. Dapat kabar apa? Tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Temanku, Bima, ngajak gabung bantu proyek kecil. Katanya nggak besar, tapi lumayan buat mulai lagi. Aku langsung tersenyum. Serius? Itu bagus. San, akhirnya ada juga kabar baik. Ia mengangguk ragu. Tapi cuma kerja kasar. Ngangkat barang di gudang bangunan. Kerja tetap kerja. Yang penting halal dan kamu mulai dari sesuatu. Ujarku pelan. Ia menatapku. Kali ini lebih lama dari biasanya. Kamu nggak malu, Ti? Suamimu cuma kuli. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Malu kalau kamu nggak mau berjuang. Tapi kalau kamu kerja jujur, aku bangga. Ia tertawa kecil, tapi aku tahu hatinya tersentuh. Malam itu kami makan malam dengan suasana berbeda. Ibu Sony pun tampak sedikit lebih tenang mendengar kabar bahwa anaknya akan mulai bekerja, meski ia tetap berkata, ya semoga tahan lama kerjanya. Aku hanya tersenyum menanggapi, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Setelah semuanya tidur, aku duduk di kamar sendirian. Lampu redup, dan di luar masih terdengar rintik hujan. Aku membuka buku catatanku lagi, menulis dengan pensil yang sudah pendek. Hari ini, sedikit cahaya mulai terlihat. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena aku memilih untuk tetap percaya. Aku berhenti menulis, lalu menatap ke arah Sony yang sudah tertidur di sampingku. Wajahnya tampak tenang malam ini. Ada sesuatu yang berbeda, seperti harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan pikiranku melayang jauh. Aku teringat masa kecilku dulu, saat ibuku mengajarkanku untuk selalu bersyukur, bahkan di saat paling sulit. Kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu masih punya doa, katanya. Mungkin itu sebabnya aku tidak pernah benar-benar putus asa. Karena selama aku masih bisa berdoa, berarti aku masih punya sesuatu yang bisa kuberikan pada hidup. Keesokan paginya, aku menyiapkan bekal untuk Sony. Nasi, telur dadar, dan sambal bawang. Ia tampak gugup, seperti anak kecil yang akan pergi sekolah untuk pertama kalinya. Doanya, Ti, katanya sambil mengenakan sepatu. Aku tersenyum hangat. Pasti. Semoga hari ini jadi langkah pertama dari banyak hal baik yang akan datang. Sebelum ia pergi, aku sempat memperbaiki kerah bajunya. Kamu kelihatan ganteng kalau pakai baju kerja, kataku bercanda. Ia tertawa. Ganteng tapi miskin. Sekarang mungkin iya, balasku pelan, tapi suatu hari nanti kamu bakal bilang, aku bisa sampai di sini karena istri yang gak pernah berhenti percaya. Ia memandangku lama, lalu mengecup keningku. Terima kasih, Ti. Kalau bukan kamu, mungkin aku udah nyerah dari dulu. Setelah ia berangkat, aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh di bawah sinar matahari pagi yang baru muncul setelah hujan panjang.
Ada sesuatu yang berubah di udara hari itu, lebih ringan, lebih hangat. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Masih banyak hal yang harus dihadapi, mungkin lebih berat dari sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lega. Karena harapan itu nyata, dan doa yang selama ini kuucapkan perlahan mulai menunjukkan jawabannya. Dan di tengah sunyi pagi, aku menutup mata sejenak, mengucap pelan dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Aku tahu, kau tak pernah tidur. Kau hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberi kami kesempatan. Hari itu, matahari terasa berbeda. Tidak terlalu panas, tapi cukup hangat untuk menandai permulaan yang baru. Sejak beberapa minggu lalu, suasana di rumah kami perlahan berubah. Sony kini sudah punya pekerjaan tetap di proyek bangunan milik temannya, Bima. Awalnya hanya pekerjaan harian, tapi karena ketekunan dan ketelitiannya, Sony dipercaya menjadi koordinator lapangan kecil. Aku tahu, langkah ini belum besar, tapi bagiku, ini adalah titik balik. Setiap pagi, aku menyiapkan bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal favoritnya. Kadang aku menambahkan sepotong telur, kalau rezeki hari sebelumnya agak lebih baik. Melihat Sony bersiap kerja dengan semangat membuat hatiku ikut hangat. Aku berangkat dulu ya, katanya suatu pagi sambil menyalakan motor pinjaman Bima. Aku tersenyum. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang, ya. Ia mengangguk dan tersenyum kecil, lalu melaju pelan meninggalkan halaman rumah kami yang masih berlubang di sana-sini. Sepeninggal Sony, rumah terasa lebih tenang. Ibu Sony kini lebih jarang mengeluh. Mungkin karena hatinya mulai tenang melihat anaknya bekerja. Kadang beliau masih memberi komentar kecil, tapi nada suaranya tidak lagi sekeras dulu. Aku menganggap itu sebuah kemajuan besar. Di sela-sela kesibukan kerjaku di toko, aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap lembar uang kutaruh di dalam toples kecil di lemari, bukan untuk dirahasiakan, tapi sebagai bentuk dukungan diam-diam untuk suamiku. Aku tahu Sony tidak suka merasa ditolong, tapi aku ingin tetap menjadi bagian dari perjuangannya, meski dari belakang layar. Suatu malam, Sony pulang agak larut. Bajunya penuh debu dan wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar. Bima ngajak buka usaha kecil. Katanya begitu masuk. Aku menatapnya dengan heran. Usaha apa? Jual bahan bangunan sisa proyek. Katanya kita bisa mulai dari kecil dulu. Aku pikir, kenapa nggak dicoba? Aku mengangguk pelan, menahan senyum. Kalau kamu yakin, aku dukung. Tapi modalnya belum cukup, katanya ragu. Aku berdiri, mengambil toples kecil dari lemari, dan menyerahkannya padanya. Ini mungkin nggak banyak, tapi bisa buat tambahan. Sony menatapku, jelas terkejut. Kamu nabung dari kapan? Dari awal kamu mulai kerja. Aku cuma mau bantu, bukan ngatur. Ia terdiam, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku beruntung banget punya kamu. Malam itu kami berbincang lama. Tentang rencana kecil, harapan, dan masa depan. Tidak ada kata-kata besar atau janji manis. Hanya dua orang yang mencoba membangun sesuatu dari sisa-sisa kekuatan dan kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, usaha kecil itu mulai berjalan. Mereka menyewa sudut lahan di dekat proyek untuk menaruh barang-barang bekas pakai. Semen sisa, kayu, pipa, dan besi. Tak disangka, banyak tukang kecil atau warga sekitar yang tertarik membeli dengan harga murah. Sony sering pulang membawa cerita tentang pembeli yang lucu, atau tentang bagaimana ia belajar menawar harga. Aku suka mendengarnya. Setiap cerita darinya seperti hadiah kecil setelah hari yang panjang. Suasana rumah kami pun ikut berubah. Tidak mewah, tapi ada rasa bahagia yang menular. Sony mulai membawa pulang beras lebih banyak, membeli bantal baru untuk kamar, bahkan mengecat ulang pagar depan dengan warna krem muda. Aku pengin rumah ini kelihatan cerah, katanya sambil tersenyum bangga. Aku mengangguk, menatapnya dari jendela. Kelihatan kok, San, rumahnya, dan kamu juga. Namun di balik semua perubahan itu, aku tetap sadar, perjalanan kami belum selesai. Sony kini mulai sibuk, pagi berangkat lebih awal, malam pulang lebih larut. Kadang kami hanya sempat berbicara sebentar sebelum tidur. Aku tak pernah mengeluh,
Tapi kadang ada rasa rindu pada masa-masa ketika kami bisa duduk berdua di teras tanpa tergesa. Tapi aku tahu, kesibukan ini bukan jarak. Ini adalah proses. Sebuah fase di mana kami belajar bertumbuh, masing-masing dalam cara yang berbeda. Suatu malam, saat aku sedang menyetrika baju kerjanya, Sony tiba-tiba berkata, "Ti, aku tadi dipuji Bima. Katanya aku bisa jadi tangan kanan dia kalau proyek berikutnya jalan lancar." Aku menatapnya sambil tersenyum. "Aku nggak heran. Dari dulu aku udah tahu kamu mampu." Sony tertawa kecil. "Kamu selalu percaya aku bisa, bahkan waktu aku sendiri nggak yakin." Aku berhenti sejenak, menatapnya lembut. Karena aku tahu, Sony yang aku nikahi bukan orang lemah. Cuma butuh waktu buat tunjukin kemampuannya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau nanti aku bisa sukses, aku mau bahagiain kamu, Ti." Aku tersenyum tipis. "Aku udah bahagia, San. Kamu berusaha, itu cukup buatku." Setelah Sony tidur malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Angin malam masuk lewat jendela kecil, membawa aroma cat pagar yang baru kering. Aku menatap sekitar rumah, dinding yang mulai bersih, meja makan yang sederhana, dan lampu kecil di pojok yang kini jarang padam karena kami tak perlu lagi menghemat listrik berlebihan. Aku menarik napas panjang dan menatap langit-langit sambil berbisik. "Terima kasih, Tuhan. Perlahan tapi pasti, Kau tunjukkan jalan. Kami belum sampai, tapi setidaknya sudah mulai berjalan." Air mata menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang menumpuk di dada. Aku tahu perjuangan belum berakhir. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tenang, seolah dunia yang dulu berat kini mulai menepuk bahuku dengan lembut, berkata, "Lihat, doamu mulai dijawab." Dan di keheningan itu, aku hanya bisa tersenyum kecil. Sebab bagiku, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah tanda bahwa Tuhan masih memelukku, meski dari jauh. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kusadari. Seolah baru kemarin aku melihat Sony pulang dengan baju penuh debu dari proyek pertamanya. Tapi kini ia sudah mengenakan kemeja rapi setiap hari. Sibuk kesana kemari mengatur pesanan bahan bangunan, bertemu pelanggan, dan berbicara lewat telepon hampir tanpa henti. Usaha kecilnya bersama Bima berkembang pesat. Awalnya hanya jual barang sisa proyek, kini mereka mulai menerima suplai dari distributor besar. Gudang mereka pindah ke lokasi baru yang lebih luas, dan setiap sore truk-truk kecil datang silih berganti mengantarkan pesanan. Melihat semua itu membuat hatiku bergetar antara bangga dan haru. Sony benar-benar berubah. Ia kini berjalan dengan langkah tegap, berbicara dengan nada yang pasti, dan setiap kali pulang, selalu membawa cerita baru tentang peluang bisnis, pertemuan penting, atau pelanggan yang memuji kinerjanya. "Ti, kamu tahu nggak? Hari ini aku tanda tangan kontrak pertama sama toko bangunan di kota," katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum lebar. "Wah, itu kabar luar biasa, San. Aku bangga banget sama kamu." Ia tertawa kecil. "Iya, akhirnya kerja keras mulai kelihatan hasilnya. Kalau lancar, bulan depan kita bisa beli motor sendiri, nggak perlu pinjam Bima lagi." Aku ikut tertawa, tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Sony kini jarang di rumah. Bahkan ketika pulang, pikirannya sering masih sibuk. Kadang aku berbicara, tapi hanya mendapat jawaban setengah hati. Bukan karena ia marah, tapi karena pikirannya penuh dengan rencana dan hitungan angka. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam lebih awal. Aku memasak sayur lodeh kesukaannya dan menggoreng ikan nila. Tapi jam menunjukkan pukul 9, dan Sony belum juga pulang. Aku mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Setengah jam kemudian, pesan masuk. "Maaf, Ti, masih rapat sama Bima dan klien. Makan duluan aja ya." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tidak ada kata lembut seperti biasanya. Hanya pesan singkat, kaku, dan penuh kesibukan. Aku menatap meja makan yang sudah tertata rapi, lalu menarik napas pelan. Mungkin beginilah harga dari keberhasilan. Waktu yang dulu penuh untuk kami, kini dibayar dengan jarak. Keesokan paginya, Sony sudah berangkat sebelum matahari naik. Ia tak sempat sarapan, hanya membawa secangkir kopi yang kuseduh terburu-buru. "Ada janji pagi ini. Nanti sore aku pulang telat lagi.
katanya sambil menatap layar ponsel. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Hati-hati ya. Namun ia hanya menjawab, iya, tanpa menatap. Aku tidak marah, tidak juga kecewa. Aku tahu dunia bisnisnya sedang menuntut banyak. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada perasaan sepi yang mulai tumbuh di antara kebanggaanku. Siang itu, aku duduk di depan rumah sambil melipat baju. Ibu Sony menghampiri dan berkata, "Anak saya sekarang hebat, ya. Dulu kerja serabutan, sekarang banyak orang hormat." Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Saya juga bersyukur." Beliau melanjutkan dengan nada bangga. "Pantas saja sekarang Sony lebih percaya diri. Kalau lagi ngobrol sama orang, gayanya beda." Ibu senang lihatnya. Aku menatap lantai. Aku juga melihat perubahan itu. Caranya berbicara, caranya berjalan, bahkan caranya menatapku. Bukan tatapan dingin, tapi bukan lagi tatapan lembut seperti dulu. Ada jarak halus yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengunjungi gudang mereka. Aku membawa bekal makan siang untuk Sony dan Bima. Saat aku tiba, Sony sedang berbicara dengan dua pria berpakaian rapi. Ia tampak percaya diri, menjelaskan tentang stok barang dan harga dengan fasih. Ketika aku memanggil namanya, ia sempat menoleh, lalu tersenyum singkat. Tunggu sebentar ya. Ini lagi meeting." Aku mengangguk dan berdiri di pojok, menunggu. Setelah para tamu pergi, Sony menghampiriku. "Kamu datang nggak bilang-bilang," katanya, suaranya lembut tapi agak tergesa. "Aku cuma mau bawain makan. Takut kamu lupa makan siang." "Wah, makasih. Tapi tadi udah makan bareng klien. Mereka traktir di warung depan." Aku tersenyum kaku, lalu meletakkan bekal itu di meja. "Nggak apa-apa, nanti dimakan malam aja." "Jangan repot-repot gitu, Ti. Aku sekarang sering makan di luar, kan urusan kerjaan juga." Nada suaranya tidak bermaksud menyakiti, tapi kalimat itu menancap di dadaku. Aku hanya menjawab pelan, "Iya, aku ngerti." Saat perjalanan pulang, aku teringat masa-masa dulu ketika kami hanya bisa makan nasi dan garam tapi selalu bersama. Kini, makanan lebih banyak, rezeki lebih luas, tapi ruang di antara kami terasa lebih lebar. Malamnya, Sony pulang membawa kabar gembira. Toko kita resmi dapat kontrak besar. Mulai bulan depan, kita akan suplai bahan untuk 2 proyek sekaligus." Aku menatapnya dan tersenyum tulus. "Alhamdulillah, San. Aku ikut senang banget dengarnya." Ia memelukku sebentar, tapi segera melepaskan diri untuk mengangkat telepon dari Bima. Suaranya penuh semangat, wajahnya bercahaya. Aku hanya berdiri di sana, melihatnya berbicara tentang rencana besar dengan orang lain, sementara aku, yang dulu menjadi saksi dari titik terendahnya, kini hanya menjadi penonton. Aku tidak iri. Aku hanya rindu. Rindu pada hari-hari di mana kami tertawa karena hal sepele, di mana setiap keputusan selalu dibicarakan berdua. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apa rencana Sony selanjutnya. Setelah ia selesai menelepon, aku menatapnya dan berkata pelan, "Aku bangga sama kamu." Ia tersenyum, kali ini dengan wajah lelah tapi puas. "Terima kasih, Ti. Semua ini berkat kamu juga." Aku mengangguk dan membalas senyum itu, walau di dalam dada ada sesuatu yang terasa mengganjal, perasaan bahagia yang beradu dengan cemas. Malam semakin larut. Sony tertidur cepat, mungkin lelah dengan segala urusannya. Aku memandangi wajahnya dalam cahaya lampu redup. Di sana masih ada sosok lelaki yang dulu kutemani dari nol. Tapi aku tahu, sesuatu perlahan berubah. Bukan hanya keadaan, tapi juga cara kami saling mendekap kehidupan. Aku menarik napas panjang dan menatap langit-langit. Dalam hati aku berbisik, mungkin beginilah kehidupan. Ketika satu pintu rezeki terbuka lebar, ada celah kecil di hati yang ikut terbuka tanpa sadar. Dan malam itu, sebelum mataku terpejam, aku menyadari satu hal yang sederhana tapi menyakitkan. Kejayaan kadang membawa jarak. Aku mulai kehilangan hitungan hari. Semuanya terasa sama, pagi yang sepi, siang yang hampa, dan malam yang dingin meski lampu kamar masih menyala. Sony kini hampir tidak pernah di rumah sebelum larut malam. Kadang aku sudah tertidur ketika dia datang, dan saat aku bangun, dia sudah pergi lagi.
Awalnya aku berpikir ini hanya sementara. Aku meyakinkan diri bahwa kesibukannya adalah tanda keberhasilan, bahwa kerja kerasnya masih untuk kami. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa jarak itu bukan hanya di antara tubuh kami, melainkan di antara hati kami. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan, nasi goreng dan telur mata sapi, menu kesukaan Sony dulu. Tapi meja makan tetap kosong hingga jam 7. Piring yang kusiapkan masih utuh. Aku mendengar suara motor di luar dan bergegas ke teras. Sony sedang menyalakan mesin. "San, sarapan dulu," panggilku. Tanpa menoleh, dia menjawab, "Enggak usah, aku ada janji pagi ini. Nanti aja." "Tapi kamu belum makan dari semalam." Dia hanya menghela napas pendek. "Aku enggak lapar." Aku berdiri mematung di depan pintu, mendengar suara motornya menjauh. Udara pagi yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan. Aku menatap piring di meja, lalu duduk perlahan. Nasi goreng itu kini terasa hambar bahkan sebelum aku mencicipinya. Hari-hariku kembali ke kesunyian lama. Aku bekerja di toko, pulang sore, lalu duduk di ruang tamu menunggu suara motor yang dulu begitu kurindukan. Tapi sekarang, setiap kali ku dengar suara itu, jantungku tidak lagi berdebar karena rindu, melainkan karena cemas. Aku tidak tahu harus berbicara apa. Rasanya setiap kata dariku bisa berubah jadi gangguan baginya. Suatu malam, saat Sony pulang, aku menyapanya pelan. "Capek, ya?" "Lumayan," jawabnya singkat sambil membuka kancing ke meja. "Kamu udah makan?" "Udah di luar. Klien traktir." "Oh," aku mengangguk, mencoba tersenyum. Ia menyalakan televisi dan menatap layar tanpa benar-benar melihat. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mencari topik lain. Tadi aku lihat toko sebelah jual bahan bangunan juga. Mereka sepertinya mulai ramai. "Ya, aku tahu," katanya tanpa ekspresi. "Tapi mereka cuma main harga. Nggak usah dibahas." "Maaf, aku cuma..." "Nggak apa-apa. Aku capek aja," potongnya cepat. Hening. Suara dari televisi terasa lebih keras dari seharusnya. Aku memandang wajahnya, tapi ia menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Dulu, dari sorot mata itu aku bisa membaca banyak hal. Semangat, cemas, cinta. Tapi kini, yang kulihat hanya kelelahan tanpa arah. Malam semakin larut. Aku menyiapkan teh hangat untuknya, tapi saat aku kembali ke ruang tamu, ia sudah tertidur di sofa dengan ponsel masih di genggaman. Di layar, ada notifikasi dari Bima. Entah kenapa, aku merasa asing melihatnya tertidur di sana. Jarak kami tidak jauh, hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti ada tembok yang tinggi di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mengajaknya bicara lebih serius. "San, kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Aku cuma pengen kita sempat ngobrol kayak dulu." Ia menatapku sebentar lalu berkata, "Kamu kan tahu aku lagi ngejar target, Ti. Semua ini juga buat masa depan kita." "Aku tahu. Tapi masa depan itu buat siapa? San, kalau sekarang aja kita hampir nggak pernah bareng." Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu nggak ngerti dunia kerja. Aku nggak bisa santai kayak dulu." Aku diam. Setiap kalimatnya seperti pisau tumpul, tidak menyakitkan di luar, tapi menggores perlahan di dalam. Malam itu aku tidak banyak bicara lagi. Setelah ia masuk kamar, aku duduk di teras sendirian. Hujan turun pelan, menyentuh tanah dengan suara lembut seperti bisikan. Aku menatap langit yang gelap, mencoba mencari bintang, tapi tak ada satu pun yang terlihat. Dalam keheningan itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga dari semua doa yang dulu kupanjatkan? Aku dulu meminta agar Sony berhasil, agar hidup kami lebih baik. Tapi aku lupa bahwa kesuksesan juga bisa mengubah arah hati seseorang. Sony bukan orang jahat, aku tahu itu. Dia hanya terbawa arus kehidupan yang terlalu cepat. Namun, aku tidak tahu apakah aku masih bisa mengikutinya. Setiap hari kami semakin jauh, bukan karena marah, tapi karena diam yang makin panjang. Suatu malam, ketika aku bangun untuk minum, aku melihat Sony masih terjaga, menatap layar ponselnya di ruang tamu. Cahaya biru dari layar memantul di wajahnya. Aku berdiri di ambang pintu, ragu apakah harus menghampiri atau pura-pura tidak melihat.
Akhirnya aku memilih kembali ke kamar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kehadiranku tidak lagi dibutuhkan pada saat-saat seperti itu. Beberapa minggu kemudian, aku terbiasa dengan keheningan itu. Aku belajar berbicara dengan diriku sendiri, menulis di buku catatan kecil seperti dulu. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Kadang, seseorang tidak pergi jauh untuk meninggalkanmu, dia hanya berhenti memandangmu dengan cara yang sama. Malam itu, rumah kami sunyi. Angin malam masuk lewat jendela kamar, menggoyangkan tirai perlahan. Sony tertidur di sebelahku, wajahnya tenang, tapi hatinya entah di mana. Aku memandangnya lama, mencoba mencari kehangatan yang dulu selalu ada di antara kami. Yang kurasakan hanya dingin. Bukan karena udara, tapi karena ruang kosong yang tak bisa kujembatani lagi. Dan di tengah kesunyian itu, aku menutup mata sambil berbisik lirih. Mungkin cinta bukan hilang, hanya tersesat di antara kesibukan dan diam. Malam terus berjalan tanpa suara. Dan aku menyadari, yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi tetap berada di sisi seseorang, namun merasa sendirian. Aku menarik selimut hingga ke dada, menatap langit-langit yang gelap. Tidak ada air mata malam itu. Hanya keheningan panjang yang menelan segalanya. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu, malam telah menjadi saksi dari jarak yang tak lagi bisa kusebut cinta. Entah sejak kapan nada bicara Sony mulai berubah. Bukan tiba-tiba keras, bukan pula kasar. Justru sebaliknya, tenang, dingin, tapi dengan kata-kata yang menusuk perlahan seperti duri kecil yang menembus kulit tanpa darah. Aku masih ingat pertama kali kalimat itu keluar. Siang itu, aku baru pulang dari toko. Aku menenteng kantong berisi beberapa kebutuhan rumah, sabun, gula, dan sedikit buah. Di meja makan, Sony sedang menulis angka-angka di buku catatan. San, aku beli beberapa kebutuhan dapur pakai uangku dari toko ya, kataku sambil tersenyum kecil. Tanpa menatap, ia hanya berkata, iya, tapi nggak usah repot. Uangmu kecil, simpan aja buat keperluanmu sendiri. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti ada yang pecah di dalam dada. Aku menatap wajahnya, mencari niat buruk di matanya, tapi yang kulihat hanya kesibukan. Ia bahkan tak sadar bahwa kata-katanya baru saja melukai. Aku tersenyum kaku, berusaha menelan kata yang hampir keluar. Aku cuma pengin bantu. San, seperti dulu. Sekarang keadaan udah beda, jawabnya datar. Kamu nggak perlu mikirin urusan keuangan lagi. Aku bisa tanggung semuanya. Kalimat itu seharusnya membuatku bangga, tapi entah kenapa, justru membuatku merasa tidak dibutuhkan. Seolah peranku, yang dulu berdiri di sampingnya saat kami sama-sama berjuang, kini sudah tidak relevan lagi. Sejak hari itu, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Ketika aku memberi saran tentang pengeluaran, ia hanya menjawab, udah, aku tahu yang terbaik. Saat aku bertanya apakah perlu kubantu mencatat stok di gudang, ia berkata, enggak usah, takutnya malah salah. Ini urusan bisnis. Setiap penolakan terdengar halus, tapi meninggalkan bekas. Aku mulai belajar untuk diam. Bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu kata-kataku tak lagi punya tempat. Aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa. Bekerja di toko, menyiapkan makanan, menjaga rumah, dan menunggu kepulangannya setiap malam. Tapi di balik semua itu, aku mulai membangun tembok di dalam diriku. Tembok dari kesabaran yang diam-diam mulai retak. Suatu malam, Sony pulang membawa tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Ia tampak bahagia, matanya berkilat penuh percaya diri. Lihat, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Bima bilang ini investasi. Katanya kalau tampilan profesional, klien lebih percaya. Aku tersenyum. Bagus, San. Kamu memang pantas dapat yang lebih baik. Ia tertawa kecil. Ya, beda banget ya sama dulu. Dulu kan masih serba sederhana. Untung sekarang udah nggak kayak gitu. Kalimat itu seolah ringan, tapi terasa berat. Aku teringat masa-masa sederhana kami. Masa di mana aku harus membagi uang makan untuk beli bahan bangunan kecil agar dia bisa memulai sesuatu. Tapi sekarang, kenangan itu seperti sesuatu yang ingin dia lupakan. Aku menatapnya lama, tapi tidak berkata apa-apa.
Dalam diam, aku bertanya-tanya, apakah kesuksesan memang selalu datang bersama lupa? Beberapa hari kemudian, aku ingin memberi kejutan kecil. Aku membeli dompet kulit sederhana untuknya. Tidak mahal, tapi kukira cukup berkesan. Aku bahkan menulis catatan kecil di dalamnya. Untukmu, agar selalu ingat dari mana kita mulai. Malam itu, ketika ia pulang, aku menyodorkan hadiah kecil itu. Ini buat kamu, kataku pelan. Sony mengambilnya, membuka sebentar, lalu tersenyum kaku. Wah, makasih. Tapi, dompetku yang ini baru aja beli. Harganya jauh lebih bagus. Aku terdiam, menatap dompet yang baru saja kubungkus dengan hati-hati sore tadi. Oh, enggak apa-apa, jawabku dengan suara hampir berbisik. Paling nanti bisa kamu pakai buat cadangan. Ya, nanti aja, katanya sambil menaruhnya begitu saja di atas meja. Aku tersenyum, tapi dadaku terasa sesak. Malam itu aku duduk lama di kamar, memandangi dompet yang tak disentuh itu. Di sisi lain, aku tahu Sony tak bermaksud menyakiti. Ia hanya sedang berada di titik yang tinggi, mungkin lupa menunduk sejenak untuk melihat siapa yang masih menatap dari bawah. Namun, semakin sering ia berkata, uangmu kecil, atau, enggak usah ikut campur. Semakin aku merasa asing di dalam rumahku sendiri. Aku bukan lagi rekan seperjuangan, bukan juga teman berbagi rencana, hanya seseorang yang menjaga agar rumah tetap bersih dan makanan tetap hangat saat ia pulang. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi. San, kataku pelan, kamu ingat nggak dulu waktu kita mulai dari nol? Ia menatapku sekilas. Ya, kenapa? Aku cuma pengen bilang aku bangga kamu bisa sampai sejauh ini. Ya, tapi kan kamu nggak ngerti susahnya. Aku yang turun langsung. Kamu enak, cuma kerja di toko, santai. Aku menatapnya, senyumku perlahan pudar. Santai, ulangku lirih. Ia tidak menjawab, hanya memalingkan wajah, sibuk dengan ponselnya lagi. Aku menatapnya lama, tapi tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa kosong yang makin dalam. Aku sadar, cinta yang dulu membuatku kuat kini berubah menjadi luka yang kutahan sendiri. Malam itu aku duduk di teras, menatap langit gelap yang tak berbintang. Angin malam berhembus pelan, seperti mengusap pipiku yang dingin. Di dalam rumah, Sony masih berbicara lewat telepon. Suaranya penuh semangat, membicarakan hal-hal besar yang mungkin tak akan melibatkan aku lagi. Aku menarik napas panjang, menatap tangan yang dulu menolongnya berdiri saat ia jatuh. Tangan yang kini terasa tak berguna. Dalam hati, aku berbisik. Aku masih bisa sabar, tapi sabar bukan berarti aku tak merasa sakit. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Sebab aku tahu, tak semua luka harus diteriakkan. Ada yang cukup disembuhkan dengan diam. Dan malam itu, di antara hembusan angin dan suara motor yang menjauh, aku akhirnya sadar. Kesabaran juga punya batas. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Hari di mana aku, seperti biasanya, bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan rumah tetap rapi. Namun entah mengapa, suasana pagi itu terasa berat. Seperti ada udara yang menggantung di antara kami, tak kasat mata tapi cukup tebal untuk membuatku sulit bernapas. Sony duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja baru dengan aroma parfum mahal yang belum pernah aku cium sebelumnya. Ia menatap layar ponselnya, tersenyum kecil, lalu tertawa pendek pada sesuatu yang kubayangkan bukan dari pekerjaannya. Aku menatap dari dapur, berusaha menenangkan diri. Aku udah transfer uang bulanan ke rekening rumah tangga, katanya tanpa menatapku. Terima kasih, San. Tapi aku juga mau kasih sedikit tambahan. Hasil dari toko kemarin. Lumayan buat nambah kebutuhan. Aku mengambil amplop kecil dari laci, menyerahkannya dengan kedua tangan seperti biasa. Sony menatap amplop itu sebentar, lalu tertawa, bukan tawa senang, tapi tawa yang pelan dan dingin. Ini, katanya sambil mengangkat amplop itu dengan dua jari. Isinya berapa, Ti? 100? 200? Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Sedikit memang, tapi aku cuma ingin bantu. Seperti dulu. Ia menyandarkan tubuh, menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada santai namun menyakitkan. Aku tidak butuh bantuanmu lagi, buang saja uang recehmu itu.
hanya mengotori dompetku. Kalimat itu menggema di dalam kepalaku seperti petir yang menyambar tanpa hujan. Aku menatapnya lama, tapi lidahku keluh. Amplop di tangannya jatuh ke meja, terbuka sedikit, menampakkan lembaran uang yang kini terasa seperti simbol penghinaan. Aku berusaha menarik napas, tapi dadaku terasa sempit. Mataku panas, namun aku menolak air mata keluar. Aku tahu, jika aku menangis sekarang, aku akan kalah, bukan dari dia, tapi dari diriku sendiri. Maaf, San, ucapku lirih. Aku nggak bermaksud menyinggung. Ia hanya mengangkat bahu, seolah yang baru diucapkannya bukan sesuatu yang berat. Udah, nggak usah baper. Aku cuma bilang apa adanya. Aku sekarang bisa hidup jauh lebih baik tanpa harus repot ngurus hal kecil kayak gitu. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu pernah kulihat dengan penuh cinta, kini terasa asing. Tatapan matanya tak lagi mengenalku. Sony lalu berdiri, mengambil jasnya, dan bersiap keluar rumah. Jangan lupa nanti bersihin ruang tamu. Tamu kantor mau datang sore ini, katanya sambil memasang jam tangan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata yang bisa keluar lagi dari mulutku. Saat pintu tertutup di belakangnya, rumah itu mendadak terasa hampa. Aku duduk di kursi yang tadi ia tempati. Amplop itu masih tergeletak di atas meja, terbuka, dengan beberapa lembar uang yang sedikit kusut. Aku menatapnya lama, uang yang dulu pernah berarti perjuangan, kini hanya disebut receh. Aku mengambilnya perlahan, menggenggam erat di telapak tanganku. Bukan karena nilai uangnya, tapi karena kenangannya. Aku teringat hari-hari ketika aku rela menahan lapar agar bisa membiayai makan mereka. Ketika aku bekerja lembur hanya untuk beli beras 1 karung. Ketika aku masih percaya bahwa cinta bisa menahan semua beban dunia. Sekarang, cinta itu seperti kain yang perlahan robek, bukan karena ditarik paksa, tapi karena dibiarkan usang tanpa dijaga. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mengambil kotak kecil di mana aku menyimpan beberapa kenangan kami. Foto pernikahan, cincin cadangan, nota belanja pertama kali kami beli kompor bersama. Aku memandangi semuanya satu persatu, mencoba mengingat rasanya ketika semua masih sederhana dan jujur. Tapi kini, kenangan itu tidak lagi membawa hangat, hanya getir. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Wajahku tampak lelah, tapi bukan karena tangis. Aku tersenyum kecil pada bayanganku sendiri dan berbisik. Jadi ini akhirnya, ya. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya keheningan yang menenangkan. Aku mulai memahami bahwa ada saatnya diam lebih kuat daripada marah. Ada saatnya seseorang harus berhenti memohon untuk dipahami. Siang itu aku membersihkan rumah seperti biasa. Menyapu, mengepel, menyiapkan makan siang. Semua kulakukan tanpa keluhan, tanpa berharap ucapan terima kasih. Karena aku tahu, aku tidak lagi melakukannya untuk Sony. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, agar aku tidak kehilangan martabatku di tengah reruntuhan cinta yang dulu aku bangun. Ketika sore tiba, matahari memantulkan cahaya hangat ke dinding rumah. Aku duduk di teras, memandangi langit oranye yang perlahan berubah keemasan. Di tangan kananku, amplop itu masih kusimpan. Aku melipatnya pelan, lalu menyimpannya di bawah pot bunga yang kutanam sendiri di depan rumah. Receh bagimu, bisikku lirih, tapi bukti bagi Tuhan bahwa aku pernah berjuang dengan tulus. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan perih itu mengalir, tapi kali ini tanpa air mata. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku hanya ingin tenang. Sore itu, di bawah langit yang mulai gelap, aku membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Bukan tentang meninggalkan rumah, bukan tentang membalas kata-katanya, tapi tentang berhenti berharap pada seseorang yang sudah tak lagi melihat nilai kehadiranku. Cinta, pikirku, tidak seharusnya memaksa seseorang untuk tetap tinggal dalam luka. Aku telah memberi segalanya, waktu, tenaga, cinta, bahkan harga diri. Dan kini, yang tersisa hanyalah kebisuan yang bermartabat. Aku menatap cakrawala untuk terakhir kali hari itu, lalu berbisik pelan. Mulai hari ini, aku berhenti menunggu. Aku berhenti berharap. Aku memilih berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Bukan karena luka itu sembuh,
Tapi karena aku akhirnya berhenti menolak kenyataan, malam pun datang perlahan. Rumah terasa sunyi, tapi kali ini kesunyian itu terasa seperti kebebasan. Aku menatap meja kosong tempat amplop itu dulu diletakkan, dan dalam hatiku aku tahu, di balik penghinaan itu, lahirlah aku yang baru. Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, tidak ada pembicaraan yang perlu dijelaskan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi teman setia. Aku tidak lagi menunggu suara motor di depan rumah. Aku tidak lagi menyiapkan kopi hangat setiap malam. Tidak karena marah, tapi karena aku mulai belajar melepaskan kebiasaan yang hanya melukai diriku sendiri. Pagi-pagiku kini terasa berbeda. Aku bangun, menatap cahaya matahari yang masuk dari celah jendela, lalu berdoa dalam hati, bukan lagi untuk meminta agar Sony berubah, tapi agar aku diberi kekuatan untuk tetap waras dan ikhlas. Di dapur, aku menyiapkan sarapan sederhana untuk diriku sendiri. Tidak tergesa, tidak juga dengan harapan siapapun akan datang memakannya. Rasanya aneh di awal, tapi ada kedamaian kecil di sana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku memasak bukan karena kewajiban, tapi karena ingin menjaga diriku sendiri. Setiap langkah kecil kini terasa seperti bentuk penyembuhan. Aku bekerja di toko dengan lebih tenang. Pelanggan menatapku dengan senyum. Beberapa menanyakan kabar. "Capek ya, Mbak Cynthia?" tanya seorang pelanggan tetap. Aku tersenyum lembut. "Capek sedikit, tapi hidup memang harus jalan, kan?" Jawaban itu terasa ringan di bibir, tapi berat di hati. Namun justru dari berat itulah aku mulai memahami. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan berani berdamai dengan luka. Ketika malam datang, aku duduk di teras, menatap langit yang perlahan menggelap. Aku sudah jarang memikirkan apa yang dilakukan Sony. Dulu, setiap jam ia pulang terlambat, hatiku diliputi 1000 tanya. Apakah dia makan? Apakah dia masih sayang? Apakah dia bahagia? Kini, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan hilang. Aku tidak butuh jawabannya lagi. Mungkin karena aku tahu, beberapa hal memang tidak perlu dijawab, cukup diterima, agar kita bisa melangkah lagi. Dalam kesunyian itu, aku mulai merenung tentang makna cinta. Cinta, pikirku, bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang tetap tulus tanpa kehilangan dirinya sendiri. Aku pernah mencintai dengan seluruh keberadaanku, memberi waktu, tenaga, bahkan mimpiku. Tapi cinta yang hanya menguras, tanpa pernah diisi kembali, lambat laun menjadi beban yang menenggelamkan. Aku teringat hari-hari ketika aku masih percaya bahwa pengorbanan bisa menyelamatkan hubungan apapun. Tapi kini aku mengerti, pengorbanan yang tak dihargai hanya melahirkan kehilangan diri sendiri. Cinta yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang lupa siapa dirinya. Aku menatap kedua tanganku, tangan yang dulu mengerjakan segalanya untuk keluarga kecilku. Tangan yang dulu menyiapkan makan untuk 3 orang setiap pagi, mencuci pakaian dengan sabun murah, menulis catatan pengeluaran setiap malam sambil berharap uang cukup sampai akhir bulan. Tangan yang sama kini kembali bekerja, tapi kali ini bukan untuk menyenangkan siapapun. Kali ini, tanganku bekerja untuk membangun kembali kehidupanku sendiri. Di tengah keheningan itu, aku mulai belajar satu hal penting. Martabat tidak selalu terjaga lewat kemenangan besar. Kadang ia justru lahir dari kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia menertawakan kita. Harga diri tidak selalu soal siapa yang lebih kaya, lebih dihormati, atau lebih berhasil, tapi siapa yang tetap bisa menatap dirinya di cermin tanpa merasa malu atas pilihannya. Aku bukan istri sempurna, aku tahu itu. Tapi aku juga bukan wanita lemah. Aku hanya manusia yang pernah percaya terlalu dalam, dan kini sedang belajar berdiri di atas luka. Dan aku sadar, diamku bukan lagi bentuk ketakutan, melainkan bentuk penghormatan terakhir untuk perasaan yang pernah begitu besar. Sore itu, aku memutuskan untuk membersihkan kamar yang dulu kami tempati bersama. Kemeja Sony masih tergantung di lemari, beberapa botol parfumnya masih tertata di meja rias. Aku mengambilnya satu persatu, menaruhnya ke dalam kotak kardus. Setiap kali jariku menyentuh barang-barang itu, seolah menyentuh kenangan lama yang masih hangat. Tapi kali ini, tak ada air mata. Hanya rasa lega perlahan menggantikan pedih. Aku menutup kotak itu rapat-rapat, menaruhnya di sudut kamar.
Sudah cukup, bisikku pelan. Semua ini sudah cukup lama menahan langkahku. Malamnya, aku duduk di depan jendela sambil menulis di buku catatan kecil. Buku yang dulu sering kupakai mencatat pengeluaran, kini menjadi tempatku menulis isi hati. Di halaman pertama kutulis, aku tidak kehilangan segalanya. Aku hanya sedang menemukan kembali diriku yang hilang. Aku membaca ulang kalimat itu berulang kali. Setiap huruf terasa seperti benang yang menjahit luka lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum bukan karena menipu diri, tapi karena benar-benar merasa ringan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak ketakutan yang menunggu di depan. Hidup tanpa suami, tanpa sandaran, tanpa kepastian. Tapi di sisi lain, ada keberanian kecil yang tumbuh di dalam dada. Keberanian untuk berdiri sendiri tanpa rasa takut gagal. Mungkin inilah yang disebut ketegaran. Bukan tentang seberapa kuat menahan tangis, tapi seberapa berani memulai dari awal setelah semuanya runtuh. Sebelum tidur, aku mematikan lampu kamar dan berbisik lirih ke dalam kegelapan. Mulai besok, aku tidak akan lagi berjalan dengan bayanganmu, San. Aku akan berjalan dengan cahaya kecil yang masih tersisa di dalam diriku. Dan malam itu, dalam keheningan yang dulu terasa menakutkan, aku akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta. Ketenangan. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan dunia berputar seperti biasa. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Sudah beberapa bulan sejak aku benar-benar berhenti menunggu Sony. Hari-hariku kini penuh kesibukan baru, tapi bukan lagi kesibukan yang melelahkan batin. Aku bangun pagi dengan hati yang lebih ringan, berangkat ke toko dengan langkah yang mantap. Tidak ada lagi perasaan hampa di antara pagi dan malam, hanya rasa tenang yang perlahan tumbuh di dalam dada. Toko tempatku bekerja milik Pak Rendra, pria parubaya yang sabar dan baik hati. Ia bukan hanya atasan, tapi juga sosok yang banyak memberiku ruang untuk tumbuh. Aku masih ingat saat pertama kali bekerja di sini, aku sering merasa minder. Tapi entah bagaimana, waktu mengubah semuanya. Setiap hari aku belajar hal baru, dari cara mencatat stok barang sampai melayani pelanggan dengan senyum tulus meski lelah. Mungkin karena itu, pelanggan sering memanggilku dengan sebutan Mbak Cynthia yang ramah. Julukan sederhana, tapi bagiku terasa seperti penghargaan kecil yang tulus. Suatu pagi, saat aku baru saja membuka toko, Pak Rendra datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa map tebal dan senyum lebar di wajahnya. "Cynthia," katanya pelan, "ada waktu sebentar? Aku mau bicara sesuatu." Aku segera menghentikan pekerjaanku dan mengangguk. "Tentu, Pak. Ada apa?" Ia menatapku lama sebelum berbicara. "Aku sudah memperhatikan kamu beberapa bulan ini. Kamu kerja paling rajin, jarang mengeluh, dan semua pelanggan suka sama pelayananmu. Aku pikir sudah waktunya kamu naik posisi." Aku tertegun. "Naik posisi, Pak?" "Ya," jawabnya sambil tersenyum. "Mulai bulan depan, kamu jadi kepala toko. Kamu yang atur stok, shift karyawan, dan laporan harian. Gajinya juga akan naik. Kamu layak dapat ini." Aku tidak langsung menjawab. Hanya mampu menatap map di tangannya dengan perasaan campur aduk. Kata-katanya sederhana, tapi rasanya seperti cahaya masuk ke ruang hatiku yang paling gelap. Aku mengangguk perlahan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka." Pak Rendra tersenyum lembut. "Jangan terima kasih ke saya, Cynthia. Kamu dapat ini karena kerja kerasmu sendiri. Kadang hidup memang keras, tapi orang yang tulus selalu akan sampai di tempat yang pantas." Kalimat itu menancap di dadaku. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa haru yang menyeruak pelan. Setelah ia pergi ke ruang belakang, aku berdiri di depan etalase toko yang masih kosong. Pagi baru saja dimulai, tapi matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Aku memandangi bayanganku di kaca, bukan lagi wajah wanita yang lelah dan kehilangan arah, tapi seseorang yang sedang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Sepanjang hari aku bekerja dengan semangat baru. Aku menata rak dengan hati-hati, memeriksa daftar barang satu persatu, dan membantu rekan kerja tanpa diminta. Dalam setiap gerakanku, ada rasa bangga kecil yang tidak bisa kujelaskan. Bukan karena jabatan atau gaji, tapi karena aku tahu, untuk sampai di titik ini,
Aku harus melewati badai panjang yang hampir menenggelamkanku. Ketika sore tiba, toko mulai sepi. Aku duduk di meja kasir, menatap jendela yang mulai diselimuti cahaya keemasan senja. Di luar, orang-orang berlalu lalang dengan cerita masing-masing. Aku tersenyum sendiri, lalu menulis di buku catatan kecilku. Buku yang kini menjadi saksi perjalananku. Aku tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang meninggalkanku. Aku didefinisikan oleh bagaimana aku tetap memilih berdiri. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Rasanya hangat, seperti selimut lembut yang menutupi luka-luka lama. Dulu, aku takut sendiri. Aku takut jika tanpa Sony, hidupku akan berhenti. Tapi sekarang aku sadar, kesendirian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kehilangan diri sendiri karena mencintai orang yang salah terlalu lama. Beberapa hari setelah pengumuman itu, suasana toko jadi lebih hidup. Rekan-rekan kerjaku memberi selamat, beberapa bahkan menepuk bahuku dengan tulus. "Selamat ya, Mbak Cynthia." Akhirnya diangkat juga. Aku tersenyum. "Terima kasih. Ini bukan cuma hasil kerja aku, tapi juga kerja tim." Mereka tertawa kecil, dan suasana menjadi hangat. Di malam hari, saat aku berjalan pulang, aku melewati taman kecil di dekat jalan utama. Lampu-lampu jalan berkelip lembut, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Aku berhenti sejenak, menatap langit malam. Dulu, di tempat yang sama, aku sering berjalan dengan langkah gontai, menahan air mata yang tak ingin terlihat oleh siapapun. Kini, langkahku mantap. Aku tahu kemana akan pergi, dan aku tahu siapa diriku. Sampai di rumah, aku membuat secangkir teh hangat dan duduk di ruang tamu. Rumah yang dulu terasa kosong kini seperti kembali bernyawa. Bukan karena ada orang lain, tapi karena aku akhirnya menghuni ruang ini dengan damai. Aku menatap meja di mana dulu amplop kecilku pernah dihina, lalu tersenyum pelan. Lucu rasanya, uang yang dulu disebut receh, kini justru menjadi jalan menuju kemandirian. Aku menatap cermin di dinding, melihat bayangan diriku sendiri, dan berkata pelan, "Terima kasih, Ti. Karena kamu tidak menyerah." Malam semakin larut, tapi hatiku terang. Aku tahu hidup masih panjang, dan jalan di depan belum tentu mudah. Tapi kini aku tidak takut lagi. Aku punya diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Aku menutup jendela, lalu menatap langit sekali lagi sebelum tidur. Bintang-bintang tampak lebih jelas malam ini, seolah ikut tersenyum pada perubahan kecil dalam hidupku. Dan sebelum aku memejamkan mata, aku berbisik pelan. Besok, aku akan berjalan lebih jauh. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar berdiri sendiri. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa harapan baru bersamanya. Dan aku tahu, inilah awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup ternyata bisa berubah perlahan tanpa aku sadari. Bukan lewat keajaiban besar, tapi lewat langkah kecil yang kuambil setiap hari. Setelah menjadi kepala toko selama hampir setahun, aku belajar banyak hal tentang manajemen, keuangan, dan cara menghadapi orang dengan bijak. Dari sanalah ide itu muncul, membuka usahaku sendiri. Awalnya aku ragu. Aku tak punya modal besar, hanya tabungan dari gajiku yang kusisihkan sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali keraguan datang, aku selalu teringat pada masa-masa sulit dulu, saat aku rela menanggung segalanya sendirian. Jika dulu aku bisa bertahan dengan hampir tanpa apapun, mengapa sekarang aku tidak mencoba berdiri lebih tinggi? Dengan izin Pak Rendra, aku keluar dari toko dan mulai usaha kecil-kecilan di garasi rumahku. Aku membuat usaha kue rumahan dan hampers sederhana untuk pesanan ulang tahun dan acara keluarga. Awalnya hanya beberapa pesanan dari teman kantor lama dan tetangga, tapi kabar tentang rasa dan pelayanan yang ramah mulai menyebar cepat. Aku menamai usahaku Dari Hati Cynthia, karena setiap kue yang kubuat memang datang dari hati, bukan sekadar bahan dan resep, tapi niat untuk memberi kebahagiaan lewat hal kecil. Hari-hariku kini penuh kesibukan baru, tapi aku menikmatinya. Pagi-pagi aku menyiapkan adonan sambil menyalakan musik lembut. Di dapur kecil itu, aroma mentega, coklat, dan gula memenuhi udara, membuat suasana terasa hangat. Kadang aku tersenyum sendiri, mengingat masa lalu, betapa dulu aku bekerja mati-matian untuk orang lain, sedangkan sekarang aku bekerja dengan hati untuk diriku sendiri.
Suatu sore, saat aku sedang menata pesanan di meja, seorang pelanggan datang langsung ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Retno, pemilik butik terkenal di kota. Saya dengar dari teman, kue dan hampers buatan Ibu Cynthia ini enak dan rapi sekali, katanya ramah. Aku terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih sudah datang. Ada yang bisa saya bantu? Bu Retno tersenyum, lalu meletakkan kartu namanya di meja. Saya ingin kerja sama untuk acara pelanggan VIP butik saya minggu depan. Ibu sanggup buat 100 kotak kue mini. 100 kotak. Jumlah yang dulu terasa mustahil. Tapi entah mengapa aku tidak takut. Sanggup, Bu. Jawabku mantap. Sejak hari itu, pesanan meningkat tajam. Foto-foto hampersku perbarui di media sosial, dan nama, dari hati Cynthia, mulai ramai diperbincangkan. Beberapa influencer lokal bahkan merekomendasikannya, bukan karena iklan, tapi karena memang puas dengan hasilnya. Aku tak pernah menyangka, garasi kecil yang dulu hanya tempat menyimpan sepeda rusak kini berubah menjadi dapur kesuksesan kecilku. Tentu tidak semuanya mudah. Ada malam-malam di mana aku harus begadang hingga dini hari, mataku perih, tangan lelah, tapi hatiku penuh semangat. Aku bekerja bukan lagi untuk membuktikan apapun, bukan untuk menebus penghinaan, bukan untuk balas dendam. Aku bekerja karena aku menikmati proses menjadi lebih baik setiap hari. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Tetangga yang dulu jarang menyapa kini sering mampir. Bu Cynthia, usaha ibu makin maju ya. Kami bangga sekali, kata mereka dengan senyum hangat. Aku hanya menjawab dengan lembut. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja keras dan doa. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Tak lama kemudian, aku diundang menjadi pembicara di acara kewirausahaan perempuan di kelurahan. Aku sempat ragu, karena aku bukan orang yang pandai berbicara di depan umum. Tapi panitia berkata, Bu Cynthia, kami ingin ibu cerita tentang perjalanan hidup ibu. Itu bisa menginspirasi banyak orang. Hari itu, aku berdiri di depan ruangan kecil berisi ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Tanganku gemetar sedikit, tapi hatiku tenang. Aku bukan orang kaya, kataku memulai, tapi aku tahu rasanya tidak punya apa-apa. Dan justru dari situ aku belajar bahwa tangan yang dulu menahan air mata bisa juga digunakan untuk membangun sesuatu. Beberapa wajah terlihat haru. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melanjutkan dengan senyum kecil. Jangan takut mulai dari kecil, karena bunga pun tumbuh dari biji, bukan dari pohon besar. Setelah acara itu, banyak orang datang menyalamiku. Mereka menyebutku inspirasi. Tapi dalam hati aku tahu, aku bukan pahlawan, aku hanya seseorang yang menolak menyerah. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan telepon dari seorang pelanggan baru. Suaranya agak berat dan familiar. Halo, ini benar dengan Bu Cynthia, pemilik usaha, dari hati Cynthia. Aku terdiam sesaat. Itu suara yang pernah begitu ku kenal. Namun nada bicara di seberang terdengar ragu-ragu, seolah mencoba menutupi sesuatu. Iya, benar. Jawabku akhirnya dengan nada tenang. Ada yang bisa saya bantu? Setelah percakapan singkat itu berakhir, aku menutup telepon sambil menarik napas panjang. Hatiku tidak bergetar seperti dulu. Tidak ada lagi luka, tidak ada amarah. Hanya rasa lega, karena aku sudah benar-benar sembuh. Malam itu, aku duduk di depan toko kecilku yang kini memiliki papan nama baru. Dari hati Cynthia, Handmade with Love. Lampu gantung di atas papan itu berpendar lembut, dan udara malam terasa tenang. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku tak lagi menyesali masa lalu. Semua rasa sakit, hinaan, dan air mata kini menjadi batu pijakan untuk melangkah sejauh ini. Dan ketika aku menatap ke langit malam yang jernih, aku tahu satu hal pasti. Balas dendam terbaik adalah keberhasilan. Aku menatap papan nama itu sekali lagi sebelum menutup pintu rumah. Bukan dengan dendam aku membalas, tapi dengan pencapaian yang lahir dari ketulusan dan kerja keras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bangga menyebut namaku sendiri, Cynthia. Malam itu, aku menghadiri acara networking bisnis yang diadakan di hotel besar di pusat kota.
Acara itu merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk saling bertukar pengalaman, sekaligus memperkenalkan produk masing-masing. Aku membawa beberapa sampel hampers dari hati Cynthia untuk dipamerkan bersama kartu nama yang sudah tertata rapi. Saat aku melangkah masuk ke ballroom yang dipenuhi lampu kristal dan deretan meja pameran, udara terasa hangat dan penuh energi. Orang-orang berbincang, tertawa, dan saling menyapa dengan semangat. Aku berjalan pelan, memperkenalkan diri kepada beberapa pengunjung yang mampir ke mejaku. Ada rasa antusiasme yang berbeda ketika mereka melihat kemasan kue rapi dan aroma yang menggoda. Aku tersenyum pelan, membalas sapaan dengan hangat, tetap tenang, tanpa perlu membual atau menunjukkan kelebihan. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Sosok yang entah bagaimana tetap tersimpan dalam memoriku, yang dulu pernah begitu dekat dan kini terasa asing. Sonny. Aku tidak mendengar langkahnya sebelumnya. Dia muncul di ujung ruangan, mengenakan jas gelap yang rapi, wajahnya bersih dan tampak lebih dewasa. Aku menatapnya sebentar, lalu membiarkan senyum lembut mengembang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada cemburu, hanya ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang yang kulalui sendiri. Sonny berjalan mendekat, matanya terpaku pada tampilan meja pameranku. Ia berhenti di depan sampel kue yang baru saja kusiapkan untuk pelanggan. Beberapa detik, ia hanya menatap, lalu menatapku. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi ragu-ragu, seolah ia harus menelan kenyataan yang sulit dipercaya. "Apa ini?" ucapnya pelan, tidak yakin harus berkata apa. Aku mengangguk ringan sambil tersenyum. "Iya, ini dari usaha kecilku. Nama saya Cynthia." Sonny menelan ludah, menatap namaku tertulis di kartu nama yang aku letakkan di atas meja. Matanya melebar, bibirnya sedikit menganga, tapi tidak mengeluarkan kata-kata. Aku menunggu beberapa saat, memberi ruang baginya untuk menata pikirannya sendiri. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Ketenangan bisa menjadi kekuatan. Tidak perlu sindiran, tidak perlu menunjukkan bahwa aku berhasil melewati semua luka. Cukup berdiri tegak, menunjukkan hasil kerja dan ketulusan. Dan itulah yang kulakukan malam itu. Sonny akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi jelas. "Kamu sudah begitu sukses." Aku tersenyum lembut. "Alhamdulillah, ya. Sedikit demi sedikit, dari hal-hal kecil." Ia menatapku lama, seolah ingin mencari sesuatu dalam tatapanku, sesuatu yang dulu begitu familiar tapi kini hilang. "Dan ini semua sendiri?" tanyanya, masih terdengar tak percaya. Aku mengangguk ringan. "Sebagian besar ya, tapi tentu saja dibantu beberapa rekan yang percaya dengan visi saya. Tanpa mereka, tidak akan seperti ini." Sonny menarik napas panjang, matanya menatap semua sampel di meja, seolah mencoba memahami bahwa wanita yang dulu ia kenal begitu berbeda dari yang ada di hadapannya sekarang. Tidak hanya dalam hal materi, tapi aura ketenangan dan percaya diri yang terpancar jelas. Aku melanjutkan dengan tenang. "Sonny, terima kasih sudah mampir. Senang bertemu di sini." Ia tersenyum tipis, canggung. Senyum itu tidak seperti dulu, penuh akrab, tapi lebih seperti usaha untuk menutupi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Beberapa tamu lain mulai memperhatikan interaksi kami. Sonny sadar mereka melihatnya, dan ia sedikit mundur, menjaga jarak. Aku pun membiarkan ruang itu terbentuk, tidak maju atau menahan. Cukup berdiri di sini, tenang, menunjukkan bahwa aku bahagia tanpa perlu membuktikan sesuatu. "Selamat, Cynthia," katanya akhirnya, suaranya lebih mantap. "Sepertinya kamu pantas dapat semua ini." Aku tersenyum. "Terima kasih, Sonny. Itu artinya banyak datang dari pengalaman dan usaha sendiri." Ia mengangguk, menatap sekeliling lagi, seakan mencoba mencerna suasana. Suasana menjadi hening, tapi bukan hening canggung yang memalukan. Ini adalah keheningan berkelas, sebuah jeda antara masa lalu dan sekarang, antara kenangan yang pernah hangat dan kenyataan yang tak bisa diubah. Aku merasa damai. Tidak ada dendam, tidak ada kesal, hanya ketenangan batin yang membuatku lebih ringan dari sebelumnya. Sonny memalingkan wajah, kemudian berkata dengan nada sedikit gugup, "Aku harus pergi sebentar. Nanti kita bisa bicara lagi." Aku mengangguk ringan. "Tentu."
Sampai jumpa. Dia pergi meninggalkan meja, langkahnya ragu tapi tetap penuh sopan. Aku menatap ruang ballroom lagi, melihat tamu-tamu yang masih mengelilingi meja pameran. Dalam hatiku, ada satu keyakinan. Malam ini bukan tentang membalas atau membuktikan sesuatu pada Sony. Ini tentang aku, dan bagaimana aku berhasil berdiri tegak dalam hidupku sendiri. Lampu kristal berpendar lembut, musik latar berirama tenang, dan aroma kue hangat masih tersisa di udara. Aku tersenyum tipis, menata sampel terakhir di meja, lalu berkata dalam hati, kadang, yang paling elegan bukanlah balas dendam, tapi tetap tenang dan membiarkan kesuksesan berbicara. Suasana tetap canggung, tapi berkelas. Dua orang yang pernah begitu dekat kini bertemu kembali, namun dalam ruang yang jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, dan jauh lebih elegan. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali mata, menatap ke depan dengan keyakinan baru. Dan malam itu, di tengah cahaya lampu yang hangat, aku tahu satu hal. Aku benar-benar telah berubah. Dan nama Cynthia kini berbicara dengan kekuatan sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, aku masih memikirkan ekspresi Sony malam itu. Ia terlihat kaget, tercengang, tapi bukan dengan nada kasar. Ia tampak bingung menghadapi perubahan yang nyata pada wanita yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Aku sendiri merasa damai, karena dalam ketenangan itu aku menemukan kekuatan baru. Tidak perlu membalas, cukup berdiri dengan martabat. Pagi itu, teleponku berdering. Suara Sony terdengar jelas di ujung sana. Cynthia, aku ingin bicara, ada tawaran kerja sama. Aku ingin kita kembali bekerja bersama. Katanya, nada suaranya terdengar ragu tapi mencoba terdengar percaya diri. Aku tersenyum kecil di belakang telepon, menarik napas panjang sebelum menjawab. Sony, terima kasih atas tawaranmu. Tapi aku harus menolak. Ada keheningan di seberang telepon. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya. Sedikit terkejut, bingung, mungkin sedikit kecewa. Aku melanjutkan dengan suara lembut, tapi jelas dan mantap. Usahaku saat ini sedang berjalan dengan ritme sendiri. Aku menghargai apa yang kamu tawarkan, tapi aku lebih memilih melanjutkan dari jalanku sendiri. Aku merasa ini yang terbaik untuk semua pihak. Sony menarik napas panjang. Tapi, kita kan pernah membangun sesuatu bersama. Bukankah sebaiknya kita bersatu lagi? Aku yakin dengan pengalaman kita dulu, kita bisa lebih besar. Aku tersenyum tipis, menyadari nada persuasinya mencoba menyentuh nostalgia. Tapi aku tahu hati ini tidak lagi tergoyahkan oleh masa lalu. Sony, aku menghargai semua kenangan itu. Tapi perjalanan kita sekarang berbeda. Aku belajar bahwa sukses dan kerja keras bukan soal siapa yang paling dekat dengan masa lalu, tapi tentang siapa yang berani melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Ada jeda panjang di seberang telepon. Aku mendengar desahnya, dan aku tahu kata-kataku menusuk halus, tanpa harus kasar. Aku menambahkan, aku juga belajar satu hal lagi, batasan harus dijaga. Aku menghormati kamu sebagai seseorang yang pernah penting dalam hidupku, tapi aku harus menghormati diriku sendiri lebih dulu. Ia tampak kebingungan, nadanya berubah menjadi sedikit terseret. Kamu, serius menolak. Aku tetap tenang, menahan diri untuk tidak menyela atau menambahkan emosi. Sangat serius. Keputusan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga integritas dan martabat masing-masing. Aku yakin kamu akan memahami pada waktunya. Aku meletakkan telepon sejenak untuk menenangkan napas. Saat menatap jendela ruang kerjaku, cahaya matahari sore menembus tirai, memantulkan bayangan lembut di lantai. Dalam keheningan itu, aku merasa seolah seluruh dunia ikut menegaskan pilihan yang baru saja kubuat. Berdiri tegak tanpa harus membalas, tanpa harus mengalah, dan tetap elegan. Sony akhirnya menelan kata-kata terakhirku. Aku bisa mendengar nada pasrah di suaranya. Baik, Cynthia, aku mengerti. Aku menghormati keputusanmu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Sony. Aku percaya kita berdua bisa melanjutkan hidup masing-masing dengan damai. Telepon berakhir, dan keheningan kembali menyelimuti ruang kerjaku. Tapi kali ini, keheningan itu terasa seperti kemenangan. Bukan karena aku berhasil menolak, bukan karena Sony tersakiti,
Tapi karena aku berhasil menjaga martabatku. Aku berdiri di sana, menatap meja kerja yang kini tertata rapi, dan tersenyum. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa bangga bahwa aku bisa menegakkan batasan tanpa kehilangan keanggunan. Aku duduk kembali, memandangi buku catatan yang berisi daftar pesanan, sambil membiarkan pikiran ini berjalan perlahan. Kata-kata Sony mungkin menusuk, tapi aku lebih kuat dari itu. Aku sadar, kadang diam yang tenang bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata yang tajam. Dalam hati, aku menegaskan satu hal. Keberhasilan dan ketenangan batin adalah balas dendam terbaik, lebih kuat daripada kemarahan atau ejekan. Dengan ketenangan ini, aku tidak hanya membungkam orang lain dengan elegan, tapi juga membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu berdiri tanpa harus mencari pengakuan dari siapapun. Malam itu, aku menyalakan lampu meja kerja, menatap beberapa sampel hampers yang siap dikirim ke pelanggan. Aroma manis kue masih tercium lembut di udara. Aku menarik napas panjang, membiarkan ketenangan mengalir ke seluruh tubuh. Dan di antara detik-detik yang sunyi itu, aku tersenyum, menyadari bahwa pilihan yang kuambil adalah kemenangan terbesar. Diam kadang lebih menyakitkan dari kata. Pagi itu, aku membuka jendela rumah kecilku yang kini terasa hangat dan damai. Sinar matahari menyapu seluruh ruang tamu, memantul lembut di dinding krem yang telah kuket sendiri. Udara pagi membawa aroma segar dari taman mini yang kukembangkan di depan rumah. Beberapa tanaman bunga mulai bermekaran, seolah ikut merayakan kehidupan baru yang sedang kulalui. Aku menegakkan punggung, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada rasa menunggu yang sia-sia, bahkan tidak ada bayang-bayang luka lama. Semua yang pernah menghancurkan hatiku kini menjadi fondasi yang kuat, membentuk seorang wanita yang berdiri tegak dengan martabat dan ketulusan. Usahaku, dari hati Cynthia, berjalan lancar. Pesanan terus berdatangan, dan aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari jumlah uang yang dimiliki, melainkan dari kepuasan melihat hasil kerja keras dihargai dengan tulus. Aku menikmati setiap prosesnya, menata hampers, mengemas kue, bahkan bertemu pelanggan yang selalu tersenyum senang. Senyum mereka adalah pengingat bahwa kerja keras dengan hati akan selalu membuahkan hasil. Suatu sore, ketika aku tengah menyelesaikan pengemasan pesanan besar, ponselku berdering. Tertera nama Sony. Jantungku berdebar sejenak, tapi aku menenangkan diri sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Cynthia, aku ingin minta maaf. Aku salah. Aku terlalu sombong dulu, dan aku tidak menghargai apa yang kamu lakukan untukku. Aku mendengar dengan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada benci. Hanya ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang yang mengajarkanku bahwa memaafkan bukan berarti kembali. Sony, jawabku pelan, lembut namun jelas. Aku memaafkanmu. Aku sudah belajar untuk melepaskan semua yang bisa menahan langkahku. Tapi itu tidak berarti kita akan kembali ke masa lalu. Hidupku sekarang berjalan dengan jalannya sendiri, dan aku ingin tetap di sini. Ia terdiam, suara di ujung sana terdengar tersengal, penuh penyesalan. Aku membiarkan keheningan itu menyelimuti percakapan. Tidak perlu menambahkan kata-kata pedas atau menyakiti hati. Kadang, diam dan ketenangan sendiri lebih berbicara daripada semua penjelasan panjang. Setelah menutup telepon, aku duduk sejenak di kursi dekat jendela. Matahari mulai condong ke barat, dan cahaya senja membanjiri ruangan. Aku menarik napas dalam, menyadari satu hal penting yang selalu kupegang. Cinta sejati bukan soal materi, kekuasaan, atau pengakuan orang lain. Cinta sejati lahir dari ketulusan, pengorbanan tanpa pamrih, dan keberanian untuk melepaskan ketika tidak dihargai. Aku menoleh ke sekeliling rumahku. Meja kerja yang tertata rapi, rak-rak yang diisi hampers siap kirim, taman bunga yang mulai bermekaran, bahkan buku catatan kecilku yang selalu kuisi refleksi harian. Semua itu adalah cermin dari perjalanan panjang yang telah kulalui, bukan hanya tentang usaha, tapi tentang belajar mencintai diri sendiri lebih dahulu. Hari demi hari, aku merasa damai. Aku mulai menyadari bahwa bahagia bukan tentang memiliki segalanya atau membuat orang lain mengakui kita. Bahagia adalah ketika kita bisa berdiri sendiri, tetap teguh pada prinsip,
dan menjalani hidup dengan integritas serta ketulusan. Pelanggan datang, tersenyum, dan menyalamiku. Rekan kerja ikut mengucapkan selamat atas perkembangan usaha. Semua itu membuatku tersenyum hangat. Tapi kali ini, senyum itu bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, melainkan karena aku benar-benar merasakan rasa bangga yang lahir dari dalam diri sendiri. Di sore hari, aku duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua rasa lega dan damai menyelimuti hati. Dalam diam itu, aku merenung tentang semua perjalanan, kesederhanaan, perjuangan, hinaan, pengkhianatan, hingga keberhasilan. Semua itu adalah pelajaran yang membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tersenyum sendiri, lalu menulis beberapa kalimat di buku catatan. Aku tidak kehilangan apapun yang penting. Aku hanya belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari ketenangan, kesabaran, dan keberanian berdiri sendiri. Dan cinta sejati selalu lahir dari ketulusan. Malam pun tiba. Lampu-lampu rumahku menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang nyaman. Aku duduk di kursi goyang di teras, menatap langit malam yang cerah. Bintang-bintang berkelip seperti ikut merayakan perjalanan yang telah kulalui. Dalam hati, aku menyadari satu hal yang paling berharga. Kesuksesan, ketenangan, dan kebahagiaan bukan tentang membalas luka atau membuat orang lain menyesal. Yang paling penting adalah berdiri tegak, menjaga martabat, dan belajar mencintai diri sendiri. Semua itu memberi rasa damai yang tidak bisa tergantikan oleh materi atau pujian. Aku tersenyum tipis, menutup mata, dan membiarkan diri tenggelam dalam ketenangan malam. Suara angin lembut, aroma bunga, dan hangatnya cahaya lampu terasa sempurna. Aku tidak lagi menoleh ke masa lalu. Aku tahu, Sony mungkin menyesal, tapi aku sudah memaafkan dan melanjutkan hidupku tanpa menoleh kembali. Dan di titik itu, aku benar-benar merasakan. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri, mencintai dengan tulus, dan berdiri tegak tanpa tergantung pada orang lain. Aku menatap langit malam sekali lagi, dan dengan lembut berkata pada diri sendiri, aku damai, aku bahagia, aku mandiri, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Malam itu, di bawah bintang yang berkilau, Cynthia yang baru lahir dari luka dan perjuangan, akhirnya menemukan rumah sejati dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Cynthia dari awal pernikahan hingga menemukan kebahagiaan dan kemandirian sejati. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap tegar, menjaga martabat, dan percaya bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan. Kalau kamu ingin terus mendapatkan cerita inspiratif, tips menulis, dan kisah penuh makna lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan cerita menarik berikutnya.